Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali bersama Bapak dalam pelajaran matematika. Sekarang ini adalah pelajaran matematika matematika wajib untuk kelas 10. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi eksponensial. Mungkin seperti yang kalian ketahui atau kalian juga sudah mengetahui apa itu fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial itu adalah fungsi perpangkatan, ya. Dimana mungkin kalian juga udah tahu bilangan berpangkat kayak 2 pangkat 3, 4 pangkat 5. Nah, itu adalah sebuah fungsi eksponensial. Apa sih itu fungsi eksponensial dan apa kegunaan dari fungsi eksponensial? Biasanya fungsi eksponensial ini bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam sistem bank itu bisa dipergunakan untuk menghitung bunga setiap tahun. Kemudian dalam menghitung pertumbuhan jumlah penduduk. Kalau dalam segi biologi bisa untuk menghitung pertumbuhan bakteri. Kalau dalam bidang fisika juga bisa dipakai untuk menghitung peluruhan zat radioaktif. Nah, di sini fungsi eksponensial adalah tentang matematika. Bapak di sini akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari eksponen, ya. Yang pertama di sini adalah A pangkat N kali A pangkat M. Nah, jika terdapat A pangkat N kali A pangkat M, maka hasilnya sama dengan A pangkat N tambah M. Contoh, A ini adalah bilangan pokoknya, ya. Ini contohnya, contoh A. Yang pertama, A pangkat N kali A pangkat M. Misalkan A-nya itu adalah 3 pangkat 2, kemudian dikalikan dengan 2 pangkat 3 pangkat 2. Ini dengan catatan ininya harus sama, ya, bilangan pokoknya. Ini A-nya nih, ini N, ini adalah M. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3, maka hasilnya di sini adalah 3 pangkat 2 ditambah 3. Dengan catatan bilangannya harus sama. Kalau berbeda maka tidak bisa langsung kalikan. Maka di sini hasilnya adalah 3 pangkat 5. Ini berlaku untuk berapapun pangkatnya, ya. Asalkan bilangan pokoknya ini sama. Kalau misalnya di sini 3, di sini 3, karena di sini rumusnya juga adalah A pangkat N kali A pangkat M, ininya sama. Kemudian untuk yang B, ini contoh A. Kemudian untuk yang contoh B, di sini ada A pangkat N dibagi dengan A pangkat M. Ini sama dengan A pangkat N dikurangi dengan M. Contoh, 5 pangkat 4 dibagi dengan 5 pangkat 3. Maka hasilnya di sini adalah 5 pangkat 4 dikurangi 3. Jadi kalau misalkan perkalian itu ditambah, kalau misalkan pembagian itu adalah dikurangi. Maka di sini hasilnya adalah 5 pangkat 1. Nah, kalau pangkat 1 kita tulis 5 saja juga nggak apa-apa. Kemudian yang C. Di sini A pangkat N, kemudian dipangkatkan lagi dengan M. Kalau kita tuangkan ke dalam bentuk angka, sini C, contoh yang C. Misalkan A-nya itu adalah 2, ya. 2 pangkat N-nya misalkan 2 lagi, kemudian M-nya adalah 3. Jadi 2 pangkat 2 kemudian dipangkatkan lagi dengan 3. Maka di sini hasilnya adalah 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 6. Itu untuk yang C. Kemudian sifat eksponensial yang keempat yaitu A kali B kemudian dipangkatkan dengan N. Contoh di sini misalkan 10 kali 5 dipangkatkan lagi dengan 2 misalkan. Maka dua-duanya ini dipangkatkan 2. 10 juga dipangkatkan 2, 5 juga dipangkatkan 2. 10 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Ini untuk sifat yang keempat. Kemudian untuk sifat yang kelima, A per B kemudian dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Dengan catatan B-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau pecahan itu B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kita contohnya misalkan di sini adalah 5 per 2, kemudian dipangkatkan 4. Maka hasilnya di sini adalah 5 kita pangkatkan 4 dan 2 juga kita pangkatkan 4.
Kemudian untuk sifat eksponen yang keenam, sini udah ya, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Misalkan kita ambil contoh di sini 6 pangkat negatif 3 sama dengan, nah kita rubah. Yang tadinya pangkat negatif N, kita rubah menjadi positif dengan catatan yang tadinya bentuknya bilangan asli menjadi bilangan pecahan. Sehingga didapat 1 per 6 pangkat 3. Lihat perubahannya, pertama 6 pangkat negatif 3 menjadi 1 per 6 pangkat 3. Kemudian kalau misalkan 5 pangkat min 4, ini menjadi 1 per 5 pangkat 4. Kemudian yang G, contoh yang G itu adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan A tidak boleh sama dengan 0. Kalau ini udah berapapun nilai A-nya, berapapun nilainya, jika kita pangkatkan 0 maka hasilnya adalah 1 ya. Misalkan 5 pangkat 0 sama dengan 1, 6 pangkat 0 sama dengan 1, kemudian 100 pangkat 0 ini juga sama dengan 1. Jadi berapapun bilangannya, jika dipangkatkan 0 maka hasilnya adalah 1. Untuk contoh yang terakhir, fungsi sifat yang terakhir di sini ada N akar A pangkat M. Ini sama dengan A pangkat M per N. Ini contoh yang ke H. Misalkan Bapak punya bilangan di sini adalah 3, kemudian di sini adalah 4 pangkat 2. Maka hasilnya sama dengan 4 pangkat 2 per 3. Lihat perubahannya ya. Jadi kalian hanya tinggal merubah-rubah posisi dari bilangan-bilangan tadi. Ini untuk contoh sederhananya. Misalkan kita ambil contoh yang lain. Sini Bapak menemukan contoh pengaplikasiannya ya. Yang contoh lagi. Misalkan di sini ada 5 akar X pangkat 2 akar X. Bagaimana bentuk sederhananya? Nah, kalau kalian mau mengerjakan soal seperti ini, maka sifat yang harus kalian pakai adalah sifat yang terakhir, yang H atau yang ke-8. Di sini adalah 5 akar X pangkat 2 kemudian akar X. Sama dengan, kita pertama selesaikan dulu yang di dalam yang akar yang di dalam ini. Kita tulis ini 5 akar X kuadrat. Nah, kalau misalkan ada bilangan akar X, bentuk akar ini sama saja dengan X pangkat setengah ya, sama dengan X pangkat setengah. Maka didapat di sini adalah kali X pangkat setengah. Kemudian kita selesaikan yang ini yang di dalam. Sama dengan, karena di sini adalah perkalian dan bilangannya sama X dan X, maka kita pergunakan sifat yang pertama yaitu A pangkat N kali A pangkat M. Kita tulis lagi di sini 5 akar X pangkat 2 kali X pangkat setengah. Maka pangkatnya kita jumlahkan ya. Pangkatnya kita jumlahkan, di sini dapat X pangkat 2 ditambah 1 per 2 sama dengan 5 per X pangkat 2 1 per 2. Nah, kemudian kita pakai lagi sifat yang terakhir menjadi X pangkat 2 1 per 2 per 5 ya. Nah, ini adalah hasilnya. Oke. Itu contoh untuk dari sifat eksponen yang terakhir. Kemudian contoh satu lagi kita pakai. Di sini ada 3 akar B kali dengan akar B, kemudian kita pangkatkan 6 ya. Berapa hasilnya? Misalkan pertama akar pangkat 3B di sini
berarti sama dengan B pangkat 1/3, kemudian dikalikan dengan kalau akar B pangkat 5 berarti ini masih dikurung ya, tanda kurung ya. Berarti di sini adalah 1 ya. Berapa? Sorry, 2. Sehingga didapat B pangkat 5/2 pangkat 6 sama dengan B pangkat 1/3. Ini karena ada 6, maka kita kalikan 6 semuanya ya. Dan juga kita kalikan B kali, berarti tambah 5/2. Kemudian dipangkatkan 6. Ini bisa kita tambahkan 1/3 tambah 5/2. Misalkan kita samakan dulu penyebutnya, 1/3 ditambah 5/2 ini sama dengan per 6. 6 bagi 3 itu dapat 2. Kemudian ditambah 6 bagi 3 ini adalah 15. 6 bagi 2 dapat 3, 3 kali 15 ini adalah 17/6. Sehingga dapat B 17/6, kemudian dipangkatkan lagi dengan 6. Sama dengan, kita kalikan ya, B 6 kali 17, ini kita coret 1, sehingga di sini adalah pangkat 17. Oke. Demikian penjelasan dari Bapak, semoga kalian bisa memahaminya. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa mencari sumber-sumber dari YouTube atau referensi-referensi dari yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.